Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat terkabulnya doa. Tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini rumusnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Belum selesai. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku tahu hambaku tuh kalau ngadap kepada aku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat minta. Allah declare-nya begitu. Hambaku tuh begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan, kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang terus sujud, tobat, atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman. Gak usah malu. Jangan takut dengan manusia. Karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia gak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya gak nyambung. Kamu nanti ada si fulan, gak enak kelihatan. Ya kan? Masa ria gitu. Ya, nanti ada begitu, padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia. Pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang ingin tobat. Makanya saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya bikin status ya. Silakan evaluasi diri. Itu dinanti sampai sampai nyawanya di kerongkongan, ditunggu sampai mau tobat. Ya, sampai mau tobat. Fir'aun aja Fir'aunnya itu dikirimkan keadilan Allah dua nabi Musa dan Harun. Cuma ya dasar Fir'aun. Gitu. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui jadi landscape kehidupan kita, bukan untuk jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Ya, sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Ya. Banyak orang kaya ke neraka, kayaknya ber-AC di neraka tuh. Kok bisa gitu. Jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Ya, jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah, apa amalan istimewanya? Ya, semua amalan kalau sudah dikerjakan itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan 3 aja deh biar cepat. 1, sedekah. Sedekah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat nggak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak tahu? Ya kan? Itu sebetulnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya, berikan, udah silent, anggap caranya begini, kalau pengen melatih ikhlas tuh, ketika memberi, anggap nggak ada. Lupakan, udah. Ketika memberi, lupakan, udah. Lupakan, anggap nggak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang, nggak tahu saya. Gitu. Nggak tahu, salah dengar mungkin Anda. Itu kan? Bukan berarti untuk bisa menepikan atau menafikan atau mengelak dari berbohong dari amalan, bukan. Tapi kita melatih hati kita. Oh, saya nggak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati kita. Ya, mungkin Anda salah dengar. Tapi itu disebut kok adik, bukan adik saya. Mungkin adik kan banyak. Pasaran nama adik itu, kan? Ya, itu cari. Setelah itu isi dengan doa, diam-diam doa. Ya, walaupun nggak diungkapkan dalam hati, sih. Kalau disanjung nggak usah dibalas. Terima kasih Pak, Masya Allah terima kasih. Nggak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun nggak tahu itu kan Allah aja nitip lewat saya. Sudah, terus doa. Itu melatih. Kalau ingin berbagi tapi belum punya yang dibagi, rumus Qur'annya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Tetap selalu ada. Misal, nggak punya uang nih, nggak punya barang, tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Quran?
Al-Baqarah ayat 263, paling kiri agak ke bawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik, qaulun ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sedekah. At-tabassumu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sedekah. Senyum. Tapi yang membuat orang senang, hadisnya begitu, bukan membuat orang bingung. Keluar dari sini senyum. Orang senang, itu sedekah, itu dinilai. Begitu orang senang, doa. Itu lebih baik, kata Al-Quran ya, itu lebih bagus kata-kata baik yang menenangkan, itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan memberi tapi masih komen. Dan komennya kadang nyakitin. Kasih bantuan 100 juta. Terima kasih Pak. Aduh, Bapak itu sangat luar biasa. Iya, itu kan kewajiban saya, bukan apa-apa. Karena Anda kan miskin juga gitu. Anda kan asnaf yang 8 gitu kan. Nah, itu hilang turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi lebih bagus yang kata. Satu sedekah, kedua cepat. Al-Qur'an. Kedua apa? Kalau habis ngaji, doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup, sadaqallahul azim, selesai. Emang Anda nggak bilang sadaqallah pun sudah sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sudah maha benar. Anda ucapkan itu, setelah itu doa. Ada yang selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Iya, betul. Segala puji milik Allah. Anda ucapkan, setelah itu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya, syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat Al-Quran. Berikan cahaya Quran dalam hidupku. Jadikan temanku di dunia, syafaat bagiku di akhirat. Minta. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan satu hurufnya 10, mahal.